Awan duka masih begitu pekat di rumah duka almarhum Vidi Aldiano usai dikebumikan. Karangan bunga tampak berjejer rapi di depan selasar menuju kediaman Vidi. Sayangnya, tak ada aktivitas tahlil atau lantunan doa yang dihelat oleh keluarga. Akan selamanya. Lantunan doa tahlil justru menggema ketika pelantun tembang Nuansa Bening itu dibaringkan di pusara terakhirnya. Di bawah guyuran hujan yang ritmis membasahi komplek pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu pagi kemarin, nuansa biru membalut tangis yang menjadi saksi melepas kepergian Vidi untuk selama-lamanya. Sementara istri almarhum Sheila Dara Aisyah tampak begitu terpukul atas kepergian belahan hatinya. Matanya sembab, tak terbayangkan bagaimana perasaannya setelah ditinggal sang suami yang begitu dicintainya. Pun dengan orang tua Vidi yang berusaha ikhlas melepas anak sulungnya yang menutup mata di usia 35 tahun. Ini baby. Staminanya beda mas. Minta tolong. Oke. Ya. Kasihan ibu udah capek ibu. Ya, kasih dulu jalan. Ya, jangan didorong. Berbanding terbalik dengan sahabat dekat Vidi saat lafaz-lafaz doa dilafalkan, Bunga Citra Lestari tampak tak kuasa menahan tangis. Pun dengan sahabat dekatnya Deddy Corbuzier, ia terus tertegun sulit beranjak dari depan pusara almarhum sepanjang prosesi pemakaman. Saya masih baik-baik aja waktu komunikasi itu dan jadi semua orang tahu dia orang baik lah ya. Jadi dan doain dia yang dalam keadaan apapun kan dia juga berusaha untuk menghibur orang terus. Semua orang tahu dia orang baik. Jalan terus berjalan. Penyanyi Yura Yunita bahkan langsung terbang dari Tanah Suci menuju rumah duka hingga ikut mengiringi jenazah almarhum saat dibaringkan ke pusara terakhirnya. Jalan yang jauh. Vidi yang lahir dan wafat di bulan Ramadan benar-benar menjadi duta persahabatan hingga di akhir hayatnya. Lepas zuhur di Madinah terus dapat kabar jadi berpulang. Nggak lama ya udah kita pulang baik ke Indonesia. Alhamdulillah tadi sampai jam 6:30 pagi sempat ke rumah, sempat ke masjid sholatin. Alhamdulillah sempat nganterin sampai ke liang lahatnya. Masih gak bisa banyak berkata-kata sih ya. Aku yakin Vidi sekarang sudah berada di tempat yang lebih baik, yang lebih menenangkan, lebih bahagia ya. Maaf ya, nangis lagi. Ya, penyanyi kelahiran Jakarta 29 Maret 1990 ini memang dikenal sebagai sosok yang hangat dan dijuluki duta persahabatan oleh kalangan selebriti. Bahkan adik iparnya Nadine Amiza tak kuasa menangis hingga sempat menghentikan konser sejenak ketika mendengar kabar kepergian almarhum. Jam yang lalu saya menyaksikan kakak ipar saya menghembuskan nafas terakhir. Aku ingin menjadikan malam ini untuk kakak iparku, Vidi. Kematiannya adalah sesuatu yang sangat tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang paling dia sayang dan menyayanginya. Beliau sudah 7 tahun mengalami sakit, tapi beliau tidak pernah mengeluh, menjalani itu secara ikhlas dan justru semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya. Beliau secara langsung sering bertanya berbagai hal kepada saya terkait dengan ibadah di tengah rasa sakitnya. Maka 7 tahun rasa sakit itu insya Allah menggugurkan dosa-dosa beliau, sehingga kita sebagai orang yang kenal yakin insya Allah beliau husnul khotimah, dan kita hanya bisa ikut menyaksikan bahwa beliau kami saksikan sebagai orang yang baik.
guys. Desember 2019 menjadi titik paling pilu bagi Vidi Aldiano sejak divonis mengidap kanker ginjal. Nyaris 7 tahun Vidi berjuang melawan kanker. Di balik ketegaran dan canda tawanya, Vidi menyimpan rasa putus asa. Bahkan di tahun 2025, Vidi memutuskan untuk menyudahi kemoterapi karena khawatir bakal berefek pada beberapa sel di dalam tubuhnya. Ya walaupun teman-teman mungkin lihat gue orangnya hahaha segala macem, to be honest it's not always hahaha di dalam sini gitu. Jadi 2025 ini ada kemungkinan gue juga udah harus stop kemo gue karena it's been too long, dan kalaupun gue lanjutkan mungkin akan ada side effects yang lebih parah di badan gue. Jadi itu salah satu yang bikin gue kepikiran juga. Tak mudah menjalani hidup sebagai pejuang kanker, namun Vidi tetap membuat orang terhibur. Bertemu dengan fans dan membahagiakan orang lain menjadi salah satu obat Vidi untuk menangkal rasa sakit. Jadi ini dia cara saya untuk nggak stres dan supaya saya tidak susah rasanya gitu. Karena jujur mereka-mereka ini yang bikin saya ringan gitu hidup. Di tengah kondisi sakitnya, Vidi masih bisa menularkan energi positif bagi para sahabat. Momen yang paling kentara ketika ia menjadi salah satu juri The Voice Indonesia disandingkan oleh Nino Kayam. Kehadiran Vidi menjadi warna dan juga energi baru di ajang pencarian bakat tersebut. Dan yang paling menarik adalah ketika Vidi mencoba merasakan deg-degannya menjadi peserta lewat blind auditions dari mulai melewati lorong hingga tampil di atas panggung. Dan yang paling menegangkan buat Vidi adalah ketika Nino memilih memutar kursinya di detik-detik akhir. Kondisi fisik Vidi kian memburuk, maka Vidi memutuskan untuk rehat dari semua industri hiburan, salah satunya mengakhiri siniarnya bersama Deddy Corbuzier. Bahkan Deddy tak bakal melanjutkan podcastnya alias dikubur bersama Vidi karena pelantun nuansa bening itu tak tergantikan oleh siapapun. Kalau Vidi stop Pothub, acaranya dikubur bareng sama dia. Di tengah popularitas dan segudang pundi-pundi rupiah yang direngkuh, Vidi sempat mengeluh lantaran semua hartanya itu tak mampu menyembuhkan sakitnya. Di saat terpuruk itulah, Vidi mendapatkan nilai-nilai spiritual yang membuat Vidi semakin dekat dengan Tuhan. Semua yang gue pikir gue harus kejar rasanya nggak ada gunanya. Punya uang sekian, satu dapat penyakit yang rasanya saat itu adalah penyakit yang paling ganas, nggak ada gunanya. Sholatnya itu mungkin gue nggak mengerti ya semua arti-arti dari bacaan sholat gue, tapi gue baca semuanya dengan sangat amat perlahan. Kok gue mendapatkan sebuah rasa yang luar biasa di tengah-tengah gue lagi baca kalimat sholat yang gue juga mungkin gue nggak ngerti, tapi kayak ada yang bisa bikin, ada yang meluk gue gitu. Dan yang tak kalah mencuri perhatian adalah ketika Vidi dengan kondisi tubuhnya yang kurus didampingi ibunda tercinta menjalani terapi di sebuah tempat. Dalam kondisi ringkihnya itu, Vidi masih tetap menghibur dengan menyanyi viral "Ya Allah Sayangi Bilqis" dengan nafasnya yang tersengal-sengal. Ya Allah lindungi Bilqis, Ya Allah sehatkan Bilqis, Ya Allah jaga Bilqis, Ya Allah sayangi Bilqis, amin. Baik memang orangnya. Vidi sempat bikin video gitu tuh, ya Allah lindungi Bilqis gitu. Terus dia nge-DM juga. Terus aku bilang Vidi sehat gitu. Alhamdulillah Bu Ai, kamu sehat-sehat ya sama Bilqis. Dia bilang semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran pastinya. Ditempatkan di surganya Allah yang paling terbaik. Amin. Diberikan
diberikan kepada Sheila Dara Aisyah dalam film Sore, Istri dari Masa Depan. Ini adalah nominasi keempat dan Piala Citra kedua untuk Sheila Dara Aisyah. Terima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga saya, keempat orang tua saya, kakak adik saya, suami saya selamanya yang ada di sana. Ya, terima kasih suamiku juga. selama, ucapan Sheila Dara Aisyah di atas panggung penghargaan film bergengsi membuat Vidi Aldiano begitu bangga dan terharu hingga meneteskan air mata. Kala itu wajah Vidi mulai tapak tirus, tubuhnya pun makin mengurus akibat sel kankernya telah menyebar menggerogoti tubuhnya. Tapi Vidi tak pernah mengeluh dan selalu tersenyum bahagia saat bersama Sheila Dara, istri sekaligus belahan jiwanya. Cinta Vidi dan Sheila Dara yang dirajut sejak 2016 diwarnai putus sambung. Keduanya kemudian menikah 2022. 15 Januari lalu, Vidi dan Sheila merayakan anniversary pernikahan mereka yang keempat. Saat itu, Vidi mengunggah foto pernikahan dan menuliskan pesan romantis buat Sheila di Instagram pribadinya. Aku bersyukur Tuhan kasih jalan aku ketemu sama kamu, nikah sama kamu for the rest of our life. Wanita hebat yang tiap dipuji pasti awkward atau mentok komen ngeng. Tapi menahun, aku cuma mau kasih tahu terima kasih untuk kesabaranmu dan persistence-nya kamu. Happy anniversary yang keempat, gak sabar aku habisin the rest of my life with you, Ibu Negara. Unggahan Vidi tersebut jadi unggahan terakhir bagi Vidi. Namun keinginannya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Sheila setidaknya terwujud meski hanya sebentar. Karena saat Vidi menyerah dengan penyakitnya dan menghembuskan nafas terakhir, Sheila ada di sisi Vidi. Sheila sih luar biasa banget, ngurus ininya, benar-benar aku sangat-sangat salut dan sangat luar biasa ngelihat cintanya Sheila sama Vidi ya. Dan ya insya Allah teman-teman yang gak cuma doain Vidi juga, tapi doain Sheila dan keluarganya supaya bisa tegar dan tetap ikhlas. Vidi meninggal menjelang hari ulang tahunnya yang ke-36 pada 29 Maret nanti. Sejatinya, Sheila akan merayakan hari kelahiran suaminya itu sekaligus merayakan momen ia dilamar oleh Vidi. Tapi nyatanya, takdir berkata lain. Kini momen itu hanya tinggal kenangan indah bagi Sheila. Apalagi selama menikah, Vidi selalu mengungkapkan betapa bersyukurnya ia bisa menikahi dan mencintai Sheila. Istri gue gila banget. Lo tau kan, gue tuh ngelamar istri gue dulu dengan semua probability ini gini. Dan dia masih mau terima gue om. Dan sampai sekarang nih, Sheila tuh keberadaan dia di hidup gue tuh buat gue tuh miracle gitu. Ada orang waras yang mau sama orang kayak gue. Sebenarnya ya on daily basis tuh enggak, ya di otak gue sih enggak. Kehadiran Sheila diakui Vidi merubah cara pandangnya. Dulu ia tak pernah berpikir untuk menikah, namun hal itu berubah sejak ia bertemu dengan Sheila, satu-satunya wanita yang ingin segera ia nikahi dan membuatnya nyaman. Sheila juga menerima keputusan Vidi untuk tidak memiliki keturunan, lantaran Vidi tak ingin mewariskan sel kanker pada anaknya. Kalaupun tadi kan gue orang yang tidak punya plan untuk nikah sebenarnya. Oke. Nah tapi kayak kalau ada satu orang yang gue harus nikahin dan kalau gue mau nikah pun kayaknya nggak ada orang lain kecuali Sheila Dara Aisyah itu. Iya, lu. Gue takut kalau anak gue punya genetik sakit gue. Pemirsa, kami mewakili tim obrolan seputar selebriti mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya
atas wafatnya saudara kita Vidi Aldiano. Semoga almarhum Vidi dilapangkan kuburnya dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Serta diberi ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama untuk Sheila Dara yang berusaha tetap tegar meski separuh jiwanya pergi. Selamat jalan Vidi, suami selamanya Sheila Dara, duta persahabatan artis Indonesia dan anak sekaligus kakak kebanggaan keluarga. Alright pemirsa, selamat pagi. Bersama dengan saya James Purba, pagi ini kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral, paling hot. Hanya di obrolan seputar selebriti. Coming up next pemirsa, ini panas banget loh. Lelah mengurus Amar Zoni, Camelia pilih putus. Wow, ini sangat mengejutkan banget ya pemirsa, katanya bucin. Sama halnya seperti kabar yang pastinya bikin pemirsa terkejut dan terkaget-kaget. Di mana Ria Ricis kabarnya dilamar oleh Aisar Khalid. Selengkapnya saat lagi hanya di obrolan seputar selebriti. Lega, itulah yang dirasakan Samira alias Doktif pasca Richard Lee alias DRL resmi ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ya, wanita berusia 45 tahun itu juga mengaku puas ketika melihat DRL berjalan keluar sambil diborgol menuju ruang tahanan setelah lebih dari 4 jam diperiksa. Bagi Doktif, penahanan ini menjadi momentum pertanggungjawaban bagi DRL atas kerugian material masyarakat yang ditaksir mencapai ratusan miliar. Alhamdulillah malam kemarin tersangka DRL berhasil untuk ditahan oleh Polda Metro Jaya. Sebenarnya itu capek guys, melawan manusia ini capek luar biasa. Karena bisa berbolak-balik, dia punya tenaga buzzer yang luar biasa kuat. Dan yang tidak fakta itu bisa menjadi fakta, digiring opini ke masyarakat. Saya percaya kebenaran itu, saya percaya dengan kepolisian Indonesia dan saya percaya kebenaran itu akan seperang cahaya tanpa perlu kita teriak-teriak menjatuhkan orang lain. Saya jual legal dan bepom dan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Saya nggak pernah jualan produk yang tidak berizin dan juga membahayakan masyarakat. Tindakan polisi untuk memborgol DRL bukan tanpa alasan. DRL dinilai tidak kooperatif selama masa wajib lapor. DRL bahkan masih sempat melakukan siaran langsung di media sosial, padahal seharusnya ia memenuhi panggilan penyidik. Doktif melihat saudara tersangka DRL ini sedang melakukan live. Jadi di situ Doktif kaget luar biasa. Loh, bukannya dia harusnya ada jadwal pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu juga Doktif langsung laporkan ke Polda Metro Jaya. Dan langsung ditindaklanjuti. Jadi mereka langsung mengawasi, langsung melihat seperti apa, apakah betul memang melakukan live TikTok dan diteliti gitu. Dan ternyata memang beliau tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada saat tanggal 3. Kemarin bulan lalu saya sampai 1 bulan sampai dirawat di rumah sakit, tapi sekarang Seolah tak puas dengan penangkapan DRL, Doktif juga meminta kepada pihak berwajib untuk memeriksa istri DRL, Reni Effendi. Permintaan ini muncul karena adanya dugaan aliran uang dari hasil penjualan skincare yang disebut-sebut mengalir ke Reni Effendi. Lantas, apakah hal ini berpotensi membuat sang istri ikut terseret dalam kasus tersebut? Doktif ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Penjualan dari produk yang diduga penipuan ini ya itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Lucunya setelah kasus ini naik sidik Bang, rekening tersebut dirubah bukan menjadi rekening milik DRE tetapi milik CV. Memang merasa dirugikan, kesehatannya terutama segera melaporkan saat ini bahwa DRL yang katanya bilang kebal hukum, tidak bisa tersentuh hukum, sudah berada di tahanan rumah tahanan Polda Metro Jaya.
Hubungan dua YouTuber ternama Ria Ricis dan Aisar Khaled kembali jadi sorotan publik. Alih-alih buka puasa bersama, Ricis disebut-sebut sengaja mengundang Aisar dan keluarganya untuk berkunjung ke rumah sekaligus melakukan pendekatan kepada Roslina, ibunda Aisar, yang belakangan ini menetap di Jakarta. Waalaikumsalam. Masuk. Big smile, oke? Don't be afraid. Big smile. Salim. Mama, sehat Mama. Selamat datang kembali ya. Akhirnya kesini lagi ya. Waalaikumsalam. Bahkan putri sematawayangnya Moana sedikit takut dan sempat menangis saat bertemu dengan Aisar. Tak hilang akal, Aisar pun datang dengan membawa hadiah buat Moana. Lantas benarkah Aisar sengaja membawa hadiah spesial untuk mengambil hati ibu anak itu? Unicorn! Dia favorite karakter unicorn. Wah, ada yang semua. Ya Allah, ada yang nih. semua. Satu. Mana belum punya unicorn? Dua. Ini aja ini nih. Thank you. Ini Ibu. Ini semua ibu punya. Moana yang kecil aja. Ayo kita masuk aja udah mau. Kebersamaan Ricis nampaknya sudah mendapat lampu hijau dari Roslina. Keduanya pun lebih santai dan belak-belakan mengekspresikan perasaannya. Thank you Bang Anas. Gitu dong perhatian. Udah ngerti gimana caranya kalau janda punya anaknya nangis dikasih tisu. Gimana mau nikahin janda anak satu, anaknya nangis aja nggak dikasih tisu. Kamu harus banyak belajar ya Aisar ya. Tak adalah, kawan seperti biasa aja. For now, saya menganggap dia seperti sahabat lah. Meski Ricis berstatus seorang janda anak satu bukan hal penting bagi Aisar. Aisar begitu memuliakan Ricis di depan ibunya. Saling lontarkan gombalan pun terjadi. Benarkah bulan Syawal nanti keduanya akan meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih serius? Jadi Mama sanggup tinggalkan Aisyah demi Ria Ricis. Enggak kan kamu sibuk kerja. Itu kan tugas kamu kerja, tugas aku kan ngerawat ibu. Kita tak tahu kan, mungkin satu hari dia bisa jadi jodoh saya atau tidak, itu ketentuan Allah. Apa? Masuk kriteria kamu nggak, Ricis? Pada Ricis? Ada lah. Ibu saya tidak pernah memaksa mau jodoh sama ini, mau jodoh sama itu. Ibu saya tak pernah paksa. Dia cuma doakan yang terbaik untuk anaknya. Hati Ricis tengah berbunga-bunga gara-gara kehadiran Aisar di tengah kehidupannya bersama Moana. Membuat mantan suami Teuku Ryan seperti kebakaran jenggot. Melalui unggahan video singkat yang beredar di akun pribadinya, seakan Ryan menggambarkan isi hatinya. Benarkah Ryan cemburu melihat kedekatan putrinya Moana dengan calon ayah sambung? Atau cemburu dengan kedekatan Ricis dan Aisar? Pokoknya pasti kayak gitu lah. Saya kepeluk terus pokoknya. Jadi biar lagi jauh, tapi deket di hati gitu. Emang Amar gak pernah cinta. Gue cuma dimanfaatin doang sama Bang Amar. Setelah sempat naik darah saat hadir di persidangan terakhir Amar Zoni, Camelia akhirnya mengakui bahwa hubungannya dengan Amar ternyata memang sudah kandas. Hubungan keduanya resmi berakhir sejak 5 Maret lalu lewat surat yang dilayangkan Amar ke Camelia. Camelia pun menegaskan tak akan mau lagi terlibat dalam kasus yang tengah menimpa sang mantan kekasih. Wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi ini bahkan mengakui bahwa selama berhubungan ia merasa Amar hanya memanfaatkan uangnya saja. Emang Amar gak pernah cinta. Gue cuma dimanfaatin doang sama Bang Amar. Setelah saksi udah pada selesai, gue sama Bu Titi dibuang deh. Ya udah apa-apa, is okay. Ngeberin aja. Emang mungkin gue kepedean kali. Itu ada orangnya di sini, ada orangnya. Iya, yang mutusin Bang Amar. Bang Amar bikin surat pernyataan. Pengakuan Camelia cukup mengejutkan publik. Karena selama ini, Camelia dikenal bucin, bahkan rela bolak-balik ke penjara hingga menghadiri setiap sidang hanya untuk memastikan kasus Amar berjalan lancar. Di sidang terakhir, Camelia malah sempat menegaskan bahwa Amar tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Soal jodoh itu di tangan Allah, mau aku jodoh, mau aku enggak. Semua ikhlas, aku ikhlas. Makanya kalau nggak ada aku siapa? Siapa lagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini? Siapa? Nggak ada. Nggak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada aku. Miris memang, sudah capek-capek berjuang menemani Amar yang tengah terpuruk, Camelia justru harus menerima kenyataan pahit dicampakkan. Namun tak ingin larut dalam kesedihan, Camelia mengaku sudah punya pacar baru. Dan gue sudah punya
pacar baru. Cukup lah kecewa lah ya. Ya puasa hari ini, tahun ini puasa yang sangat berat. Lantas mungkinkah hubungan mereka berakhir karena Amar mengetahui Camelia sebenarnya telah memiliki pria idaman lain? Untuk masalah pribadinya Amar, itu kan lebih bagus ditanya ke keluarganya, adiknya Aditya. Amar itu lebih mempersiapkan diri untuk menerima tuntutan gitu ya. Ya tentu dia ya namanya orang yang ditimpa permasalahan dan musibah itu kan pasti dia kan lebih banyak berdoa, berzikir, berpuasa, tahajud. Bikin geger jagat maya hingga viral, penampilan komedian Nurina Permata Putri alias Rina Nose bikin pangling. Melalui unggahan di sosial media pribadinya, istri Josie Falaza itu menjelaskan ke publik jika baru saja jalani operasi plastik, bukan di luar negeri melainkan dilakukan oleh tangan dingin Dr. Tompi. Siapa sangka bentuk hidung yang selama ini jadi ikon yang melekat pada dirinya dan menjadi lumbung jalan rezekinya kini dirubah secara total dari bentuknya yang mungil minimalis menjadi bentuk yang maksimalis. Di mana hidung Rina lebih bervolume dan terlihat mancung yang sama sekali menyamarkan hidungnya terdahulu. Jadi gini, rinoplasti, operasi hidung itu bahasa medisnya rinoplasti. Rinoplasti itu ada dua, ada rinoplasti estetik, ada rinoplasti fungsional. Kalau rinoplasti estetik, memang pasien datang biasanya mengerjakan prosedur untuk memperbaiki bentuk atau tampilan hidung sesuai dengan value estetik yang dianut. Oh dok, saya nggak suka hidungnya terlalu bangir, saya nggak suka terlalu gendut gitu. Saya pengen lebih ramping, pengen hidungnya lebih panjang, lebih mancung. Nah itu estetik. Buat benar-benar pleasant, buat menyenangkan hati, nyenengin yang baca, nyenengin apa? Waktu ngaca. Meski menyerah pada bentuk hidungnya yang dulu, sontak saja wanita 42 tahun itu mengundang berbagai reaksi nyinyir netizen yang menyayangkan keputusan Rinos tersebut. Lantas benarkah Rinos yang biasa disapa kalah telak dengan pergejolakan batinnya sampai akhirnya rela dikatakan jilat ludahnya sendiri lantaran dulu tak ingin melakukan operasi hidung? Lu nggak inget lu pernah bilang lu nggak mau operasi hidung? Oh ya, kalau inget ya gue gak akan operasi hidung. Alah, katanya gak mau operasi hidung. Ya kan katanya jilat ludah sendiri lu. Ya kan ludah sendiri. Lah. Dulu kan ada keinginan mah ada tapi pembahasan. Iyalah, kan kalau gue mah gitu, kalau mau ini tuh nyari dulu, lama dulu, bisa bertahun-tahun ngabisin bukan observasi, tapi namanya research dulu lah, gitu. Riset ini dulu, ini tuh apa, nanti ini tuh apa, ininya apa. Udah yakin, oh ya udah baru. Untuk pemirsa obrolan seputar selebriti, kalau ketemu Rina Nose jangan salah panggil Lisa Blackpink. Bukan pemirsa. Ya walaupun sekilas ini mirip sama Lisa Blackpink yang lagi syuting di Tangerang ya pemirsa. Tapi ini adalah penampilan anyar dari Rina Nose selepas oplas hidung. Dulu kan trademarknya hidung yang kurang mancung. Sekarang oplas jadi mancung. Gak perlu ke Korea, di Indonesia pun jadi. Tapi tahu gak sih pemirsa, Rina Nose ini butuh 10 tahun untuk meyakinkan dirinya. Oplas enggak oplas. Nah seperti itulah pemirsa. Dan pada akhirnya terwujud juga mimpinya punya hidung yang mancung. Well, cantik mana nih pemirsa? Rina Nose dulu atau yang sekarang? Kalau doa aku sih ya, mudah-mudahan hidung mancungnya ini sehoki hidung mungilnya dulu. Oke pemirsa, tetap di obrolan seputar selebriti. Kita bakal balik lagi sesaat lagi ya. Stay tune. Pemirsa,
pemirsa, masih ada kabar selebriti yang paling hot dan menarik lainnya. Jadi terus saksikan obrolan seputar selebriti Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di GTV. Saya James Purba pamit. Jangan lupa bahagia pemirsa. Have a nice day. Bye-bye.